pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua. Semangat. Baik. Ini yang belum isi dalam, silakan rapikan, perhatikan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Ica. Marilah teman-teman dan guru kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, biarlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Ica yang sudah membawakan doa. Semuanya silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mendalami materi tema 3. Tentang apa materi tema 3? Makanan sehat. Tentang makanan sehat. Sub tema 1 tentang Bagaimana tubuh mengolah makanan. ya, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang iklan dan ciri-cirinya. Lalu pada muatan pelajaran IPA, kita belajar tentang organ pencernaan hewan apa? Iya, hewan ruminansia. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendalami materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita melihat sama-sama tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui grup investigation, siswa mampu menemukan kata kunci iklan media yang disajikan dengan tepat. Yang kedua, melalui grup investigation, siswa mampu menemukan unsur-unsur iklan pada iklan yang disajikan dengan tepat. Yang ketiga, melalui grup investigation, siswa mampu menguraikan bagian-bagian organ pencernaan manusia yang disajikan dalam video dengan tepat. Yang keempat, melalui grup investigation, siswa mampu menguraikan alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui organ anus dengan tepat. Yang kelima, melalui grup investigation, siswa mampu menunjukkan fungsi sistem pencernaan manusia dengan tepat. Anak-anak sekalian, coba perhatikan pada layar.
Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Baik, setujukah kamu bahwa sarapan itu penting? Setuju? Ya. Apakah kamu selalu sarapan pagi? Ya. Ya, tapi pasti ada yang tidak. Ya. Selain mengonsumsi makanan sehat, air minum putih juga sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, coba perhatikan iklan yang ada pada layar. Baik, coba perhatikan di sana iklan itu. Itu gambarnya apa yang pertama? Siapa? Angkat tangan. Seorang anak memegang segelas air minum. Iya, seorang anak memegang segelas air minum. Coba apa tulisan yang ada yang bisa kamu baca di sana? Pentingnya air untuk kita. Ya? Pentingnya air untuk kita. Pentingnya air untuk kita. Lalu ada lagi? Coba siapa yang mau menjawab? Ada lagi tulisannya? Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Iya, tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Lalu ada tulisan lain lagi yang kamu baca dalam iklan? Ya. Jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Baik, anak-anak sekalian, iklan harus memiliki gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Kalimat tersebut bertujuan untuk apa? Menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Iya, menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Ya. Nah, baik, kembali kita perhatikan pada gambar yang ada di meja masing-masing tentang iklan tadi. Baik, apa pesan yang disampaikan iklan tersebut? Coba, ya. Iklan ditujukan kepada semua orang. Pesan iklan. Apa pesan iklan yang disampaikan iklan tersebut? Pentingnya air untuk kita. Iya, pentingnya air untuk kita. Pesan iklan. Pentingnya air untuk kita. Coba apa kata kuncinya? Aurel, kata kuncinya apa? Iklan harus memiliki gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Yang lain? Pentingnya air untuk kita. Itu adalah kata kunci yang tertera pada iklan tersebut. Baik, siapa sasaran iklan tersebut? Diperuntukkan untuk siapa iklan itu? Kepada semua orang. Ya? Kepada semua Kepada orang. semua orang. Ya. Apa makna dari gambar yang ditampilkan dari iklan tersebut? Apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan tersebut? Ayo. Tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Ya, maknanya tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Baik, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Angkat tangan ya, angkat tangan. Coba dalam kelompok itu berdiskusi. Apa? Coba kelompok 3. Karena
Karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Ya, karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Ayo kita tepuk tangan dulu. Sekarang silakan temukan unsur-unsur iklan yang ada pada iklan yang ditampilkan tadi itu. Pak Guru sudah bagikan ke kalian apa unsur-unsur iklan yang terdapat di dalam iklan tersebut. Anak-anak sekalian, sekarang kesempatan berbagi informasi. Saya persilakan untuk mengunjungi kelompok yang lain. Selamat pagi. Pagi juga. Kami ingin mencari tahu tentang unsur-unsur iklan. Menurut kami, unsur iklan harus memiliki kata kunci. Kalimat harus menarik. Sekian laporan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok yang lain silakan berkunjung. Selamat pagi. Kami ingin mencari tahu unsur iklan. Menurut kami, unsur iklan harus ada gambar, Harus ada pesan, harus ada gambar dan harus ada pesan. sekian laporan kami. Terima kasih. Ya, kembali. Sekarang semangat. Kita tepuk semangat. Ayo 1, 2, 3. Mantap. Anak-anak sekalian, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan menjadi sumber energi, komponen-komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan makanan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Baik, anak-anak sekalian, untuk dapat memahaminya lebih jauh dan lebih mendalam, mari kita simak video berikut ini. Oke adik-adik, cermati video yang ada pada pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 menit. Fungsi menyimpan makanan selama 2-4 jam. Mengeluarkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Memasukkan makanan ke usus kecil dalam perut kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 mesin
besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah mencermati video yang disajikan. Bagaimana? Kalian masih ingat organ-organ pencernaan pada manusia? Apa-apa? Yang pertama? Mulut. Satu orang lain? Mulut. Kerongkongan. Yang ketiga? Stevi? Lambung. Yang keempat? Usus. Usus halus. Lalu yang berikut? Usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Iya. Nah, lalu menyangkut proses pencernaannya, tentang proses pencernaan makanannya kalian sudah nonton pada video tadi. Nah, jadi sekarang kesempatan berikut kita mengerjakan LKPD. Anak-anak sekalian, saya bagi dalam 4 kelompok. Jadi nama kelompok masing-masing itu ada kelompok mulut, ada kelompok kerongkongan, ada kelompok lambung, dan ada kelompok usus. Anak-anak sudah dibagi dalam kelompok. Jadi kelompok ini adalah kelompok apa? Mulut. Ya, selanjutnya ini kelompok kerongkongan. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok apa? Kelompok lambung. Dan yang kelompok keempat adalah baik. Jadi Pak Guru sajikan ada beberapa soal dalam LKPD dan kalian berdiskusi mengerjakannya. Oke, selamat bekerja. Tolong perhatikan pada LKPD itu. Ya, masing-masing perhatikan. Ya, silakan berdiskusi. Halo, ini nomor 1 itu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan. Anak-anak sekalian, diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, kesempatan berikut adalah kesempatan berbagi. Jadi seperti tadi, setiap kelompok mengunjungi kelompok yang lain. Kemudian nanti kelompok yang dikunjungi akan menyampaikan hasil diskusi mereka. Baik, sekarang kesempatan untuk berbagi. Silakan. Pagi juga kami menginginkan tahu bagian ujung kosong pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Fungsi mulut adalah menghasilkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar atau alveolus. Di dalam lubang mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Dan 3. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah zat yang belum
E. coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis kondisinya akan dikeluarkan dalam bentuk fases atau tidak besar. Sekian dari kelompok kami. Sekarang kesempatan untuk kelompok berikut mengunjungi kelompok khusus besar untuk menanyakan hasil diskusi. Silakan. Anak-anak silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mencari tahu tentang diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga berbuang melalui anus. Alur proses pencernaan manusia sebagai berikut. 1. Proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Adik-adik yang lain silakan dengar, 2. perhatikan. Proses mengunyah makanan dan Jadi salah satu hal menyangkut bagaimana kita menghargai orang lain sementara berbicara. Ya. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung digesti. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus Absorpsi. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus, defekasi. Istilahnya apa? Defekasi. Ya. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah berbagi. Sekarang kesempatan berikut kita kembali ke kelompok masing-masing. Selanjutnya kita siap mempresentasikan hasil investigasi kita pada kelompok lain. Ya, kesempatan berikut adalah kita mempresentasikan hasil investigasi. Baik, anak-anak sekalian, setiap kelompok akan diberi kesempatan untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Kelompok mulut, silakan. Kami ingin melaporkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Mulut. Mungkin bisa dibacakan soalnya. Organ pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, Yang lain usus bisa besar, dengarkan. dan Kalau anus. ada hal yang Bersama kurang dengan jelas, kelompokmu, kita bisa uraikan tanyakan. bagian-bagian pencernaan tersebut dengan tepat. 1. Mulut. Fungsi mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan dari mulut adalah gigi, lidah, dan lidah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan alami. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi hubungan antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki 2 bagian, yakni bagian paling dan esophagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan lemas-lemas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam ekor masuk dan lambung. Fungsi lambung. 3. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dalam pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau peptons. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk HCl. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk
berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam mulut sisa dibantu oleh bakteri yang bernama E. coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Sekian dan terima kasih. Yang berikut adalah kelompok 2. Kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Guru. Pagi. Kelompok kerongkongan silakan. Berdasarkan penjelasan pada video tentang sistem pencernaan pada manusia yang telah kamu cermati dan berdasarkan gambar di bawah ini, secara berkelompok buatlah diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Alur proses pencernaan pada manusia sebagai berikut. 1. Proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingesti. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi atau mastikasi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan atau deglutisi. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung atau digesti. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus atau absorpsi. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus atau filtrasi. Sekian dan terima kasih. Kerongkongan. Sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Baik, mungkin silakan berdiri. Saya ingin menanyakan apa itu mastikasi. Apa itu mastikasi? Dari Betty. Ya, silakan. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi atau mastikasi. Ya. Menurut kelompok 2, mastikasi adalah mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ya. Mungkin ada yang lain? Yang lain ingin bertanya? Ya, silakan. Pikir tadi saya. Proses menelan makanan di kerongkongan. Proses menelan makanan di kerongkongan Mario. Dan makanan non rongkongan. Nah, proses menelan makanan di kerongkongan atau apa istilahnya? Deglutisi. Ya, Deglutisi. deglutisi. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok kerongkongan. Ya, anak-anak sekalian. Jadi kita sudah mempelajari tentang ikan pada muatan apa itu? Muatan Bahasa pelajaran Indonesia. Indonesia. Juga pada muatan pelajaran IPA kita telah mempelajari apa? Organ-organ pencernaan pada manusia. Ya, organ-organ pencernaan pada manusia dan bagaimana prosesnya. Prosesnya makanan mulai masuk dari mulut hingga terakhir keluar pada anus. Baik, siapa yang masih ingat ciri-ciri atau ada yang masih ingat unsur-unsur pada iklan? Coba unsur-unsur pada iklan. Halo, kelompok 1. Unsur-unsur pada iklan tadi pertama apa?
Ya, harus memiliki kata kunci. Kemudian kalimatnya harus menarik. Ya, yang berikut. Ya, harus memiliki gambar yang apa? Menarik. Ya, berikut. Harus ada pesan. Harus ada pesan dan ada tujuan. Baik, coba tujuannya apa? Tujuan kalimat pada iklan. Tujuannya adalah kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Ya, jadi tujuannya itu agar apa? Agar menarik minat pembaca, agar maksud yang ingin disampaikan di dalam apa? Suatu iklan. Ya, baik. Selanjutnya, tadi kita berbicara tentang organ pencernaan pada manusia. Coba siapa yang bisa sebutkan? Organ pertama itu apa? Angkat tangan. Organ pertama. Ya, mulut. Baik. Mulut. Di dalam mulut itu ada apa-apa? Gigi. Angkat tangan. Angkat tangan. Coba Hani. Lidah. Gigi. Apa lagi? Langit-langit ludah. Hah? Kelenjar air ludah. Jadi ada gigi, ada lidah, dan ada apa lagi? Kelenjar air ludah. Baik, selanjutnya dari mulut dia menuju ke mana? Yang kedua. Angkat tangan ya, angkat tangan. Ke kerongkongan. Lalu organ yang berikut setelah kerongkongan, angkat tangan. Ya, setelah kerongkongan apa? Ya, benih. Lambung. Ya, lambung. Baik, yang berikut setelah lambung, usus. Baik, usus itu ada 3 jenis. Usus itu ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis. Coba siapa mau sebutkan? Usus apa jenisnya? Usus besar, usus kecil, usus buntu. Itu jawaban dari ini. Usus besar, usus kecil, dan usus buntu. Menurut Jikir, siapa yang lain? Apa? Iya, usus duodenum atau usus apa? 12 jari. Ya, lalu yang kedua? Jejunum. Lalu yang ketiga adalah ileum. Itu adalah usus halus. Bagian-bagian apa usus? Usus halus. Nah, lalu anak-anak, setelah usus halus apa? Setelah usus halus, lihat, usus besar. Setelah usus besar apa? Ya, baik. Itu adalah merupakan organ-organ pencernaan pada manusia. Jadi kita semua memiliki itu ya? Atau siapa yang tidak mempunyai gigi? Ada yang tidak ada lambung? Jadi kita semua memiliki gigi, lambung, mulut, usus. Ya. Nah, baik. Itu tentang organ pencernaan. Nah, sekarang bagaimana proses pencernaannya? Baik. Proses yang pertama memasukkan makanan dalam mulut. Itu istilahnya apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang pertama, prosesnya apa? Ya? Hah? Coba sebut. Hah? Coba yang lain bantu sebut. Sama-sama. Ingesti. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua siapa? Angkat tangan. Iya, jadi Mastikasi.
mastikasi. Mastikasi itu apa? Siapa? Angkat tangan. Coba ya, Stevie. Ya, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Lalu yang ketiga, deglutisi. Apa itu deglutisi? Silakan Hani. Proses menanam makanan di kerongkongan. Lalu yang keempat apa? Coba jelaskan. Yang keempat apa? Iya, digesti. Coba apa itu? Ya, kita yang lain. Kemudian proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di rambut. Iya. Dan yang kelima siapa? Iya, Hani. Defekasi. Siapa tahu apa itu defekasi? Iya, Zikir. Proses pembuatan sisa makanan yang sudah tidak melalui Defekasi. Oh ya, oke. Baik, anak-anak sekalian. Jadi kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia dan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Dan ingat, kita harus selalu menjaga organ pencernaan kita dengan makan makanan yang apa? bergizi. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita evaluasi. Tetapi ingat baik-baik, soal evaluasi Pak Guru sudah share ke grup PA. Jadi sebentar jam 2 adik-adik, anak-anak sekalian mengirimkan kembali jawabannya pada grup atau tidak langsung japri ke nomor WA-nya Pak Guru. Jadi itu sekaligus sebagai tugas. Ya, baik. Selanjutnya adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal Pak Guru mau sampaikan. Yang pertama, kita punya wilayah juga masuk zona merah. Untuk itu anak-anak sekalian, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tetap patuhi apa? Protokol kesehatan. Dengan melakukan 3 cara. Yang pertama, angkat tangan. 1. Apa? Selalu menggunakan masker. Selalu menggunakan atau memakai masker. Yang kedua, ini. Siapa? Paul. Selalu mencuci tangan. Yang ketiga, apa? Menjaga jarak aman. Dengan cara apa? Menghindari? Oke, baik adik-adik sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdiri. Kita siapkan diri untuk berdoa. Saya minta ini siapa? Cika. Surga
Terima kasih banyak.